Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan. Haleluya. Dan walaupun kita sudah mau rehat, tapi biarkan Tuhan Allah yang akan menyatukan kita cuma timbul dari pendengaran. Sebelumnya, mari kita berdoa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai. Mantap. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus menjadi percaya kepada Tuhan dalam hidup ini. Kami terus melakukan apa yang dalam nama saya. Saya akan membacakan Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 15. Malah anak-anakku, dengarkan aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang menyukai hidup yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan jujur terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Haleluya. Jadi saya memberikan tema masih ada hubungan dengan dari pagi. Percaya dan takut akan Tuhan. Percaya dan takut akan Tuhan ditunjukkan melalui iman. Ya, hidup ditunjukkan melalui iman. Iman kepada Tuhan. Hidup dalam iman kepada Tuhan. Jadi dia menunjukkan melalui iman karena apa? Faith. Faith itu di situ ada kepercayaan, di situ ada ini. Jadi kalau kita Kristi, ya, itu jadi ada kata di mana kita percaya, di mana kita terus. Nah, orang yang beriman kepada Tuhan tentu dia akan percaya terus kepada Tuhan. Dan kita katakan orang yang percaya kepada dia, dia akan diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya dan diberikan hak kalau Bapak kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Allah memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan. Dan saya sudah sering katakan dalam Yohanes ayat 1, Yohanes 5 ayat 18, kita tidak bisa dijamah oleh setan. Walaupun ayat 19, dunia ini di dalam genggaman setan, tapi dia tidak akan bisa menjamah kita. Karena apa? Ada kuasa Allah yang begitu luar biasa di dalam sehingga setan tidak bisa. Itu sebabnya kita percaya dan takut itu harus selaras dalam kehidupan. Yang kedua kata firman Allah, percaya dan takut Tuhan itu ditunjukkan melalui hidup dalam kebenaran. Kata-katanya dijaga, perbuatannya dijaga supaya lurus, niat lurus, hati lurus, pikiran lurus, dan tujuan lurus, semuanya lurus ya. Hati, pikiran, hidup kita, langkah-langkah kita lurus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bukan hal yang gampang. Ada kadang-kala persoalan, ada kadang-kala masalah yang bisa mengikuti. Tapi kita harus tetap ya hidup dalam kebenaran. Nah, terus kemudian Alkitab mengatakan di dalam yang ketiga adalah ketaatan, hidup dalam obedience. Jadi ketaatan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman Allah. Alkitab mengatakan begini. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-5. Oh, that my ways were steadfast. Oh, jalan-jalanku menjadi teguh in following your state, di dalam mengikuti kita. Mazmur mengatakan, Mazmur 119 ayat 57. Dengan jelas dikatakan, you are my portion, O Lord. I have promised to obey you. Jadi dia berjanji untuk, karena Tuhan itu bagiannya, dia takut Tuhan, dia hidup dalam Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia berjanji untuk taat terhadap
Wow. Dan Mazmur 119 ayat yang ke-17. Do good to me, O Lord, and I will live. Lakukanlah yang baik dan aku akan hidup. I will live, obey to you. Aku akan hidup taat kepada. Bukankah sesuatu yang luar biasa kalau begitu? Kalau kita hidup di dalam kebenaran. Jadi percaya dan takut akan Tuhan itu ditunjukkan dalam ketaatan kita. Dan hidup kita tidak bermain. Walaupun ada banyak persoalan, ada masalah, ada ketidaknyamanan, ketidakbaikan, atau keadaan bangsa kita dalam tidak baik-baik saja. Dan sukarnya mencari uang hari-hari ini, usaha kita seret, apa yang kita kerjakan mungkin tidak berkembang, maju mundur, maju tenang mundur tenang, ya. Artinya tidak ada perkembangan sama sekali. Bertahan saja sudah cukup. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak usah takut, tidak usah bimbang. Allah mengatakan bahwa hal-hal ini dicari bangsa yang mengenal Allah, tetapi Tuhan juga tahu bahwa kamu Matius 6 ayat 33. Ayat 32. Jadi jangan kamu takut. Ayat 32-nya dikatakan, jangan kamu takut apa yang akan kau makan, apa yang kau akan minum, apa yang akan pakai, semua itu semua itu dicari oleh bangsa yang kita. Tuhan jadi tidak. Lalu kemudian dikatakan, and I will obey. Dan itu yang harus kita lakukan. Tuhan melakukan yang baik kepada kita hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, bukan tangan hidup, tetapi kita telah bersetia hidup taat kepada Tuhan. Dan yang terakhir kata Alkitab adalah goodness, ditunjukkan melalui kebaikan. Ya, kan firman Allah katakan, ya dalam supaya kita tidak dalam hati kita tidak menafiki, tidak melakukan jahat, tapi tidak alat-alat apa itu yang baik. Ya. Dalam itu Roma 12 ayat 9, yang di dalam 1 5 juga dikatakan, ini agak lupa saya, yang kelima, tapi kita dibaca di bagian 19 atau 20, itu di mana kita harus memegang melakukan yang baik. Jadi kita harus melakukan yang baik. Jadi memang kita hidup melakukan yang baik bukan hanya kepada semua, kepada orang-orang cuma saja, walaupun kita katakan kepada orang-orang cuma terlebih dahulu, tapi juga kepada orang-orang. Sama seperti 25 tahun saya mengalirkan air kepada orang-orang yang membutuhkan air. Siapapun itu. Mau cuci mobil kah itu, mau cuci motor kah itu, mau mandi kah itu, mau apapun. Kalau dulu ada tinggal di sana itu saya alirkan, saya katakan kamu alirkan saja. Tapi ya kadangkala orang-orang lalai, sampai saya lihat banjir saya marah dia. Pas kebetulan saya ada datang, airnya terus mengalir. Air itu kan bisa banget. Saya langsung bilang, tidak boleh mengalirkan air. Dia tidak sadar. Dia pikir air itu mengalir gratis saja. Akhirnya harus mereka ambil timbal. Jadi saya tahu. Kadang-kadang kita mempercaya apa supaya mereka memberi, tapi tidak menghargai. Makanya kok terus setelah saya biarkan dia mengalirkan air dengan selang, itu pembayaran saya. Setelah saya lihat, langsung saya putus. Mohon maaf saja. Selang harus ditarik. Kenapa? Mereka pikir, bukan saya kok yang bayar. Seharusnya orang yang bertanggung jawab untuk itu. Tapi tetap kita lakukan kebaikan, tetap mereka rumah saya puluhan tahun itu jauh lebih lama sampai sekarang tanpa harus saya meminta uang pembayar. Mereka bisa jual itu hasil cukup tanah kalau diantar syukur, kalau tidak ya tidak. Dan itulah
Maka saya katakan kepada kita, dalam takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita harus lakukan apa di dalam iman, di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam ketaatan, dan di dalam kebaikan, supaya Tuhan bisa memuliakan di mana-pun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, biarlah kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan Engkau mau menyatakan segala kebaikan kepada kami Tuhan Bapa di surga, sehingga iman kami terus tumbuh di dalam Engkau, dan kami melakukan kebenaran hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Dan dalam dan sakit apapun sakit penyakitmu, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang kita mengatakan kepada Engkau bisa bebas, percaya Allah akan memiliki Yesus. Dan angkat kedua belah kami dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita keluar dan oleh tidur. Terima kasih Bapak Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka juga yang mengalami masa-masa sulit, datang kepada mereka, tiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka mengatakan segala perkara dapat tertanggung di dalam diri yang berkuasa. Dalam nama Yesus, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah. Dalam nama Yesus, di atas tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Tuhan menolong mereka, Tuhan datang kepada mereka dan bereskan masalah mereka. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, istirahat, berdoa, dan jangan lupa terus mengucapkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan ingat, ya, kalau engkau mau tidur, berdoalah, bacalah firman Allah dan perkatakan supaya iman itu mulai pengenalan dan ingat juga bahwa kita sudah mengatakan tidak seperti dalam aku dan firman itu tidak dalam kitab, dan ini telah apa saja yang diberikan agar seperti dalam Yesus dan firman Allah ini dalam kitab. Wow, kalau kita untuk apa kita. Jadi sebabnya saya menyimpan firman Allah sebanyak-banyaknya di dalam pikiran saya. Saya tahu saya tidak sekuat orang-orang muda dalam apa, tapi saya sadari itu manfaatnya bagi saya dan di dalam pengajaran kebenaran firman Allah. Saya semakin mantap mendengarkan. Haleluya, dan selamat istirahat, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.